Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi pemrograman web. Topiknya adalah file handling dengan PHP. Sesuai dengan judulnya, berarti di PHP nanti kita bisa menangani bagaimana memanipulasi data file. Nah, file sendiri itu adalah data, data yang disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Bisa pada umumnya adalah hard disk, ataupun flash disk ataupun yang. Nah, karena PHP sendiri itu ya kebanyakan adalah di media storage hard disk. Nah, kemudian di file handling sendiri nanti dia akan menangani data storage, lalu manipulasi uploaded file, dan juga dia punya kemampuan untuk menciptakan sebuah file untuk di-download. Nah, file sendiri itu dia lebih lambat daripada kita, atau data storage sendiri itu adalah sebuah media penyimpanan data yang relatif lebih lambat daripada kita menyimpan data dari sebuah database. Kemudian memanipulasi file yang sudah diupload, terutama dari form, itu bisa kita manipulasi. Lalu tentunya kita juga kadangkala menciptakan sebuah file yang nantinya bisa di-download oleh user. Nah, fungsi dasar dari operasi file dengan menggunakan PHP itu dengan menggunakan fungsi fopen untuk membuka sebuah file, kemudian fclose untuk menutup dari sebuah file yang dibuka sebelumnya. Nah, mode dari fopen itu ada beberapa, ada 5 itu ditunjukkan. Yaitu yang pertama adalah mode R. Mode R berarti read only, dan dia dimulai pembacaan dari beginning of file, dari awal file, dari awal record. Kemudian ada mode R+, berarti modenya adalah membaca dan bisa menulis di sebuah file tersebut, dan pembacaan dimulai dari beginning of file, dimulai dari awal record. Kemudian mode W. Mode W sendiri adalah writing only atau menulis saja. Remove all previous content, jadi konten yang sebelumnya ada itu akan dihapus. Kalau filenya belum tersedia maka akan dibuatkan. Berikutnya mode A. Mode A sendiri itu adalah mode writing. Sama dengan W, tetapi dia menulisnya itu di akhir konten atau akhir record. Sedangkan A+ berarti dia modenya adalah reading dan writing. Dia membacanya paling akhir dan menulisnya juga tentu saja paling akhir. Selanjutnya, kalau filenya di open itu belum ada, maka dia akan membuatkan filenya. Nah, contoh dari sebuah pembacaan file, Anda bisa lihat di situ ada variabel to read, fungsi fopen membaca dari file .ext yang disimpan dalam subfolder sum. Modenya adalah R, berarti dia read only dan dibaca pada awal record. Lalu dimasukkan ke variabel to read itu ya. Berikutnya fungsi fopen dengan mode W, W tadi itu adalah writing only, writing only. Lalu dia akan menghapus isi filenya, menghapus isi filenya, ditaruh, disimpan
Kalau ada data yang dituliskan, dia akan ditaruh ya di file tersebut ya, karena file yang lama isinya akan dihapus. Di sini tidak melakukan apa-apa ya filenya, ataupun operasi ini langsung dibuka dan ditutup kembali dengan fungsi fclose. Nah, selanjutnya apa? Ketika Anda sudah membuka file, itu kan harus ada operasi yang lain ya. Tidak hanya membuka file kemudian menutup. Tentunya ada operasi file, baik itu membaca ataupun menulisnya. Nah, yang pertama adalah reading data. Ada dua fungsi utama yang biasanya dipakai untuk membaca data, yaitu yang pertama adalah fungsi fget. Ada dua parameter di dalamnya, ada handle dan byte. Kemudian Anda juga bisa menggunakan fungsi fread dengan dua parameter, yaitu handle dan byte. Ya, Anda bisa menggunakan salah satu. Kemudian kadang-kala kita juga akan melakukan pengecekan terhadap apakah posisi dari pointernya pembacaan file itu ada di posisi paling akhir, maka Anda bisa menggunakan fungsi feof. Ya, atau kita baca saja feof. Ya. Jadi ketika dia mencapai kondisi end of file atau akhir record, maka dia akan mengembalikan nilai true. Contoh dari pembacaan file, fungsi fopen dengan membuka file people.txt, modenya adalah read, kemudian dimasukkan ke dalam handle, variabel handle, lalu variabel handle itu dilakukan pengecekan, dia melakukan pengecekan terhadap filenya tadi dengan kondisi fungsi feof. Ya. Feof di sini berarti melakukan pengecekan apakah posisi pointer pembacaannya itu ada di akhir dari file. Kalau iya kan berarti true. Nah, di situ di not, berarti selama dia tidak di akhir file, maka dia looping. Looping, kemudian di dalam looping ada fungsi fget yang melakukan pembacaan tiap 1 kilobyte. Ya, tiap 1 kilobyte itu dibaca, kemudian ditampilkan. Ya, 1024 itu setiap 1 kilobyte. Data ditarik, kemudian selanjutnya fget akan menuju ke pointer ke record selanjutnya. Ya, fget juga akan menggeser pointernya itu ke record selanjutnya ya. Kemudian jangan lupa supaya filenya bisa dipakai, Anda bisa gunakan fungsi fclose. Ya, ini penjelasannya ya. Oke, kemudian Anda juga bisa menggunakan dua fungsi ini ya, di mana Anda tidak menggunakan fungsi fopen untuk membuka file, Anda cukup menggunakan fungsi file dan fungsi file get content. Anda nggak perlu menggunakan mode fopen sama fget ya. Kalau yang fungsi file berarti membaca semua file dimasukkan ke dalam array ya. Kemudian yang file get content itu dimasukkan ke dalam single string. Anda bisa coba sendiri pada saat nanti latihan. Kemudian berikutnya fungsi menuliskan data. Anda bisa menggunakan fungsi fwrite. Ya, fungsi fwrite. Contohnya seperti ini. fopen people.txt a berarti read and write ya. Nah, itu. Kemudian dia dimasukkan ke variabel handle. Nah, seakan-akan variabel handle adalah sebuah file yang kita open dan kita tuliskan itu dengan tulisan Fred mail. Ya. A itu kan berarti dia penulisannya ada di
akhir record. Ya, jadi dia akan ditaruh di paling akhir record. Kalaupun sudah ada lagi akan ditaruh di akhir record. Kemudian di close. Nah, ini penjelasannya. Kemudian operasi file yang lain Anda bisa menggunakan unlink, kemudian nama filenya yang di dalamnya itu, berarti dia menghapus file, kemudian ada fungsi rename, old name, dan new name untuk parameternya, berarti dia mengganti nama filenya. Nama file ataupun direktori ya, bisa diganti. Kemudian berikutnya adalah fungsi copy, berarti mengkopikan file dari source ke destination. Nah, kalau Anda ingin mengetahui fungsi yang lebih banyak lagi, Anda bisa masuk ke php.net. Ya, masuk saja ke bagian file system, nanti ada operasi yang lumayan banyak. Kemudian bekerja dengan direktori. Nah, bekerja dengan direktori Anda bisa pertama menggunakan opendir. Opendir ini fungsinya adalah open a directory. Membuka direktori, direktorinya Anda masukkan ke dirname, ya, di parameter dirname. Kemudian kalau Anda ingin membaca semua konten yang ada di direktori tersebut, Anda bisa menggunakan function readir. Ya, tentu saja readir sendiri itu connect dengan opendir ya, yang di atas itu. Kemudian jangan lupa di close, ya, close dir. Nah, contohnya ini opendir di root dokumen, ya, itu di root dokumen ya. Kemudian pembacaan filenya itu dengan menggunakan readir, ya, readir, kemudian tiap filenya tadi akan dimasukkan ke file, ke variable file, kemudian dimunculkan. Ya. Dia akan terus-terusan melakukan looping ya, sampai selesai. Kemudian jangan lupa ditutup dengan menggunakan fungsi close dir. Nah, itu adalah penjelasannya. Nah, kemudian operasi direktori yang lain itu ada get current directory, posisi saat ini ada di direktori apa. Anda bisa menggunakan fungsi get cwd, lalu ada fungsi chadir, ada membuat fungsi, ada fungsi membuat direktori, yaitu dengan menggunakan fungsi mkdir, kemudian menghapus direktori, dan direktorinya isinya itu tidak boleh ada file, Anda bisa menggunakan rmdir untuk fungsinya. Sedangkan untuk operasi yang lain Anda bisa cari di php.net. Nah, sehingga pada pertemuan ini Anda tentunya sudah punya pengetahuan mengenai bagaimana membuka dan menutup file, kemudian bagaimana membaca dan menulis file, kemudian bekerja juga dengan direktori. Oke, dari sekalian kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih dengan pemrograman web, PHP, kita masuk ke date manipulation atau manipulasi tanggal. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk menghandle tanggal di dalam PHP adalah dengan menggunakan unique timestamp. Unique timestamp sendiri itu adalah sebuah bilangan dalam detik sejak adanya unique epoch. Nah, pertama kali unique epoch itu ada pada tanggal 1 Januari 1970 GMT. Ya. Itu dimulai dari angka yang pertama. Kemudian setiap detik itu akan nambah terus, ya, increment terus setiap detiknya sampai dengan posisi saat ini. Ya, dijumlahkan terus, ya, mulai
tahun 1970 1 Januari. Sehingga mungkin sudah sekarang ini sudah jutaan detik ya dari sejak tanggal 1 Januari. Nah, untuk mengetahui waktu saat ini, Anda bisa menggunakan fungsi time. Anda bisa menggunakan fungsi time. Nah, contohnya di situ ada fungsi time dimasukkan ke dalam variabel now. Kemudian untuk mengetahui waktu minggu depan, maka saya tinggal menjumlahkan waktu saat ini. Saya jumlahkan pastinya tentunya dengan detik ya. Jadi untuk menjumlahkan unique timestamp atau unique epoch itu kan berarti harus ditambahkan dengan mode detik juga. Sehingga untuk menambahkan tanggal sekarang ini sampai dengan minggu depan itu waktunya dalam unique epoch itu berapa? Maka untuk minggu depan kan berarti 7 hari ya. 7 hari, nah 7 hari itu dikonversi ke dalam detik. Berarti Anda kalikan dengan 24 ya, karena dalam satu hari itu 24 jam. Nah, 24 jam itu Anda konversi ke dalam menit, berarti kalikan 60. Nah, menit itu juga Anda konversi ke detik, berarti kali 60. Itu Anda masukkan ke dalam fungsi tersebut yang Anda jumlahkan ke dalam fungsi time. Hasilnya bisa Anda lihat dalam unit timestamp. Nah, kemudian berikutnya untuk menampilkan data, Anda bisa, data tanggal tentunya, Anda bisa menggunakan fungsi date. Ya, Anda bisa menggunakan fungsi date. Nah, contohnya itu ya, echo date, kemudian format tanggal, yaitu DMY besar, dengan pemisahnya tanda minus. Dan next week-nya itu adalah mode timestamp, ya, timestamp unique epoch. Ya, mode formatnya harus seperti itu. Ya. Nah, kemudian format string-nya, DMY, dan lain sebagainya, Anda bisa kunjungi php.net, ya. Anda cari saja fungsi date.php. Saya tidak mengajari itu, Anda bisa cari sendiri di internet ya. Fungsi string-nya yang di tanggal itu apa saja, banyak. Mulai dari tanggal, bulannya, minggunya, tahunnya ya, sampai jam, menit, dan detik itu dihandle di atau stringnya modenya macam-macam. Nah, kemudian mengkonversi string ke dalam waktu, dalam mode unique epoch. Anda bisa menggunakan fungsi str2time. Ya, str2time, kemudian stringnya adalah null, atau di situ 10 September tahun 2000 itu unique timestamp-nya berapa. str2time plus 1D berarti tanggal atau jam hari ini, atau saat ini itu akan ditambahkan dengan mode 1 hari. Tambah 1 minggu, ada yang next charge J, ada yang last month, dan seterusnya ya. Nah, di situ str2time-nya itu diasumsikan adalah tanggal US dengan format MM, DD, dan Y 4 kali. Dan di situ ada beberapa modifikasi yang diperlukan. Kemudian negatif timestamp tidak didukung oleh PHP. Jadi intinya kita tidak bisa menggunakan unique timestamp di bawah tahun 70. Ya, 69 sudah nggak bisa deteksi kalau Anda menggunakan unique timestamp. Nah, koleksi dari fungsi tanggal Anda akses di php.net. Ya, jadi Anda belajar mandiri di sana.
Oke, sehingga Anda sekilas sudah mengetahui bagaimana memanipulasi data tanggal dengan menggunakan PHP dan sekaligus nantinya Anda bisa melihat dan belajar mandiri di php.net untuk mengetahui fungsi-fungsi mengenai date atau tanggal. Oke, baik. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi pemrograman web. Kita masuk ke materi form. Form ini kita mendapatkan data dari entryan user. Kita istilahkan PHP form ya. PHP form sendiri itu pasti akan kita jumpai pada saat kita mengelola data dengan menggunakan web programming PHP. Form sendiri sudah Anda pelajari tekniknya untuk membuatnya pada materi HTML form. Nah, berikutnya adalah ketika HTML form itu dikirim ke sebuah file PHP, maka kita bisa melakukan operasi menangkap data dari form. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui cara kerja dari form, kemudian membuat form pada HTML, kemudian bagaimana mengakses data dengan menggunakan PHP. Nah, Anda bisa lihat bagaimana form itu bekerja. Sebelah kiri itu adalah server atau web server, sebelah kanan itu adalah user yang tentu saja menggunakan browser sebagai alat untuk berinteraksi dengan file web. Nah, tentunya pertama kali user akan membuka browser dan mengetikkan alamat web atau URL yang diinginkan. Ya, misalnya adalah www.pens.acid. Nah, www.pens.acid nanti secara konsep jaringannya, browser tadi itu mengirimkan data ke DNS server. Ya, DNS server itu akan membaca alamat dari URL yang kita ketikkan itu pada IP server apa, ya, atau IP server yang mana, gitu ya. Nah, setelah ketemu IP servernya, maka DNS akan meneruskan itu ke dalam dunia internet. Dia akan mencari PC atau server dengan IP address yang sudah ditentukan. Ketemulah itu IP servernya, request kepada web server, dan web server itu mengenali sebagai sebuah request ya untuk mengakses halaman form misalnya. Ya, form sendiri kan Anda ketahui di dalamnya ada text box, ya, ada checkbox, ada select list, ya, kemudian ada radio button, kemudian ada option button, ada checkbox juga ya, ada tombol juga, ada text area, ada file upload. Nah, kemudian file yang mengandung form tadi itu akan dikirim utuh dalam bentuk mode teks ya. Mode teks, kalau misalnya mode HTML biasa tanpa enkripsian, ya dia mode teks saja. Dikirim yang isinya tag-tag HTML ya. Karena pertama kali kalau misalnya dia yang dicari adalah file PHP, ya tentu saja file PHP-nya kodenya tidak dikirim, tapi hasil kompilasi dari engine PHP sudah dalam bentuk HTML atau XHTML. Dikirimlah itu kepada sisi user dan penerjemahnya adalah browser. Nah, di browser user akan muncul form isian, ya, misalnya form isian buku tamu. Si user akan melakukan pengetikan entrian data yang dibutuhkan, lalu data yang diintrikan akan terkirim kepada web server kembali. Nah, sisi web server akan menerima entrian data dari user, diolah lebih lanjut apakah dimasukkan ke dalam file atau dimasukkan ke dalam database. Ya, tentunya saat memasukkan data biasanya ada respon, ada informasi kepada user bahwa data berhasil tersimpan ataupun gagal.
Nah, Anda bisa lihat di situ bagaimana kita membuat sebuah form ya di dalam file HTML. Form sendiri itu harus di dalam tag form, ya. Kemudian ada property action, di mana action ini akan menuju file mana yang kita tuju ya, untuk mengirim data form ini. Kemudian metodenya ada get. Metodenya itu nanti ada dua, get ataupun post. Yang paling umum adalah post ya. Bedanya apa? Kalau get, semua parameter itu akan diembedkan atau digabungkan dengan URL yang kita tuju. Sedangkan kalau Anda pakai metode post, maka data yang dikirim di form itu akan dimasukkan ke body, ke dalam body pengiriman data. Ya. Nah, bedanya apa? Nah, biasanya kalau mode searching saja, mode searching itu biasanya pakai get, tapi kalau mode entry, karena biasanya entry-nya banyak, URL itu terbatas. Ya. Maka kita bisa pakai post. Nah, itu penjelasannya ya, sudah saya jelaskan. Nah, di dalam form Anda bisa memasukkan data-data komponen form, misalnya adalah text input. Ya. Nah, modenya itu ya saya kira Anda juga sudah paham gitu ya. Jangan lupa nama. Jangan lupa nama ataupun ID dari komponen-komponen yang Anda masukkan ya. Gunanya adalah kita nanti bisa menangkap data dari form berdasarkan nama tiap komponen. Ya, jangan lupa nama ataupun ID. Ya, itu penjelasannya. Kemudian ada password input ya, atau form field-nya password input. Ya, dia nanti isinya itu tidak bisa kita lihat, tapi diwakili dengan tanda bulat atau bintang. Ya. Oke. Kemudian ada form field, modenya adalah text area. Kalau yang teks biasa, dia single line, ya. Tapi kalau text area dia bisa multiple line. Ya. Ya, Anda ingat-ingat lagi pada materi yang HTML form. Oke, lanjut. Kemudian drop down, ya, drop down ataupun select list itu Anda bisa menggunakan tag select. Isiannya adalah tag option. Ya, jangan lupa select-nya diberi nama, kemudian option-nya juga value-nya harus didefinisikan tiap data yang akan dipilih. Kemudian berikutnya adalah radio button. Ya, radio button sendiri adalah pilihan tunggal. Dari serangkaian pilihan itu hanya bisa dipilih satu. Dengan syarat nama radio button yang Anda munculkan itu sama. Ya, contohnya name, age itu ya sama-sama age-nya, tetapi ID-nya boleh beda. ID-nya boleh beda. Kalau namanya Anda buat tidak sama, yang terjadi adalah Anda bisa memilih lebih dari satu tiap radio button. Radio button sendiri akan ngecek di name-nya. Kalau dia name-nya sama, berarti sekelompok dari radio button tadi itu hanya bisa dipilih satu. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, kemudian yang ada di select atau drop down itu nanti ada mode selected. Ya, kalau yang drop down atau select list itu ada selected. Kalau Anda beri kata selected, ya berarti mode pada saat form drop down-nya itu dimunculkan itu akan default pertama kali akan dipilih. Ya, sama dengan yang modenya ini ya di radio button yaitu checked. Berarti kalau dia sudah kita definisikan di awal dia modenya checked di salah satu radio button, maka pertama kali muncul dia akan langsung otomatis dipilih. Ya, secara default. Nah, contohnya ini ya. Checkbox, ya input type checkbox, name, colors, kemudian ID-nya R, kemudian statusnya checked-nya sama dengan checked. Berarti itu dipilih pertama kali pada saat aplikasi di running. Kalau nggak ada checked pertama kali, ya nanti nggak ada yang dipilih. Gitu ya. Nah, ini adalah penjelasannya.
Lalu berikutnya adalah komponen hidden field. Hidden field sendiri adalah komponen yang tidak dimunculkan pada sisi tampilan HTML, tapi dia nantinya berguna pada saat kita ingin mendapatkan data pada sebuah aplikasi. Ya, mungkin sekarang ini Anda belum tahu manfaatnya apa, tapi nanti ketika Anda sudah belajar banyak mengenai programming PHP, tentunya Anda butuh hidden field ini. Berikutnya adalah tombol. Ya, tombol yang pertama adalah tombol submit. Nah, tombol submit sendiri Anda bisa lihat di situ, type-nya adalah submit, name-nya submit, value-nya adalah submit. Ya. Nah, value sendiri itu yang nanti akan muncul di tombol submit-nya itu ya. Default-nya kalau Anda tambahkan kan isiannya ataupun nama tombolnya itu submit. Itu bisa Anda ganti di value-nya. Ya. Misalnya Anda ganti simpan. Nah, itu di value-nya Anda gantikan saja dengan simpan. Nanti tombolnya akan berubah namanya jadi simpan. Kemudian field set, ya, pada XHTML yang 1.0, semua input harus digrup. Bisa digrupkan dengan menggunakan form ke dalam field set. Ya. Nah, Anda bisa di situ ada form, ada field set. Anda bisa masukkan satu demi satu di tiap field set, itu mode entry-nya adalah apa. Atau tag inputannya apa, itu bisa tuliskan di field set-nya. Kemudian variabel form itu available untuk PHP pada page yang disubmit. Jadi Anda bisa mengakses data yang dikirim dari form ya ketika si user sudah melakukan submit, dikirim ke sisi server. Nah, ada dua penanganan variabel ya tergantung dari metode formnya. Kalau misalnya metode formnya itu Anda pilih post, maka di form PHP-nya Anda juga harus menangkapnya dengan post juga, yaitu dengan $_post. Kalau kirimnya pakai URL get, maka Anda mendapatkan operasi PHP-nya tadi dengan perintah $_get. Nah, contohnya ini ya, ada form action dikirim ke folder page, kemudian metodenya pad. Nah, di sana, nah, contohnya itu ya, ada form action, metodenya adalah get. Kemudian ada di dalam form tadi ada komponen text box, name-nya adalah email. Kemudian cara mendapatkan data di PHP-nya, Anda pakai fungsi $_get, kemudian itu nama komponennya adalah email. Ya, pakai petik 1 atau petik 2, sama saja. Nah, itu cara mendapatkannya ya. Kemudian peringatan, jangan terlalu percaya dengan inputan user. Dan sehingga Anda harus selalu mengecek apa yang dientrikan oleh user. Makanya Anda bisa menggunakan regular expression yang sudah diajarkan sebelumnya. Atau dengan menggunakan fungsi built-in function. Ya, bisa jadi yang dientrikan user itu mengandung malware ya. Dia ada XS-nya, XS scripting, ada SQL injection scripting ya, itu bisa. Sehingga ini adalah tips yang berguna pada penulisnya ya, saya bacakan. I find that storing the validated data in different array to original useful. Even name this array clean or something similarly intuitive. And then only work with the data in clean, in variable clean maksudnya, and never refer to $post and $get again. Jadi intinya adalah si penulisnya ini dia tidak akan pernah memproses langsung dari metode post atau metode get
ya, tapi dia dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang memang isi datanya sudah difilter ya, tidak ada kode-kode jahat di dalamnya. Nah, baru setelah itu dimasukkan ke dalam sebuah database misalnya. Nah, contohnya ini ada operasi untuk mengecek apakah username-nya itu mengandung alfanumerik. Ya, kalau misalnya ada di luar dari alfanumerik yang ada, maka dia tidak akan kita proses. Kalau sesuai, maka dimasukkan ke sebuah variabel. Ya. Nah, itu. Ini penjelasannya. Ya. Nah, Anda juga disarankan di sini, we also need to check before accessing data to see if the data is submitted use isset function. Jadi ketika kita menekan tombol simpan misalnya, ya, itu bisa dideteksi dengan fungsi isset. Ya, isset kemudian nama dari komponennya. Ya, kalau misalnya ada namanya, maka Anda bisa gunakan perform validation-nya. Ya. Jadi Anda bisa ngecek apakah memang ada datanya. Kalau ya ada datanya, diproses. Kalau nggak ada datanya, ya diabaikan saja. Itulah materi yang saya ajarkan sampai dengan form.